Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukralillah wa inna tsanaa kullahu lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah keutamaan bulan Dzulhijjah atau 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutamakan satu makhluk dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memilih dari manusia itu para nabi dan para rasul sebagai makhluk-makhluk yang mulia. Menciptakan tempat-tempat ya, dan menjadikan serta memilih tempat yang paling mulia yaitu Makkah dan Madinah sebagai tempat yang paling mulia. Demikian juga dengan Masjid Al-Aqsa sebagai masjid yang di antara masjid yang paling mulia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari, menjadikan hari Jumat sebagai hari yang paling mulia sepanjang pekan, dalam waktu satu pekan, dan juga menciptakan bulan-bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan Ramadan dan menjadikannya sebagai bulan yang mulia, serta menciptakan bulan Dzulhijjah dan memilihnya dan menjadikannya sebagai bulan yang mulia. Oleh karena itu, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mengetahui kemuliaan-kemuliaan ini agar kemudian kita dapat memanfaatkan keberkahan dan kebaikan dari bulan-bulan tersebut untuk kita manfaatkan dalam rangka untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada hari-hari yang mulia dan bulan-bulan yang mulia ada keberkahan di dalamnya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan. Ada banyak pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan tentunya Allah menjanjikan banyak hal, ya, banyak keutamaan dan kebaikan, membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Dan 10 terakhir dari bulan Ramadan yang merupakan malam-malam yang termulia, karena ada malam Lailatul Qadar, Allah menjanjikan pahala yang luar biasa, yaitu kebaikan yang sama dengan atau yang melebihi kebaikan dari 1000 bulan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Maka demikian juga dengan bulan-bulan haji atau bulan Dzulhijjah, 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ada keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya, karunia-karunia, janji-janji, pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hendaknya seorang hamba terlecut dan termotivasi untuk melaksanakan banyak ibadah kepada Allah pada hari-hari tersebut. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Bahwa tidak ada hari-hari yang berlalu, ya, amal kebaikan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, bahkan jihad di jalan Allah tidak lebih mulia dibandingkan amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal ini, 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad pun tidak bisa mengalahkan amalan yang dilakukan pada waktu-waktu itu. Illa, katanya, rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Orang yang keluar dari rumahnya, mengorbankan jiwanya dan juga mengorbankan hartanya, walam yarji minhuma syai', mengorbankan hartanya dan jiwanya di jalan Allah untuk berperang, dan dia tidak kembali lagi ke rumahnya, dalam artian meninggal dan mati syahid dalam pertempuran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru ini merupakan amalan yang lebih mulia dibandingkan amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dan amalan-amalan yang disebutkan dalam bulan itu mutlak,
amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang dianggap kecil oleh kaum muslimin, ataupun amalan-amalan yang besar ya, yang dilakukan pada bulan-bulan tersebut. Semuanya lebih baik dibandingkan dengan amalan-amalan yang dilakukan di selain bulan-bulan tersebut. Maka ibadah-ibadah wajib, yang hukumnya wajib seperti salat misalnya, salat 5 waktu, salat Jumat, yang dilakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah, lebih baik dan lebih utama dan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan amalan-amalan wajib yang dilakukan selain dari bulan-bulan tersebut. Ya. Demikian juga dengan amalan sunnah. Jadi amalan sunnah yang dilakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah lebih mulia, lebih dicintai dan lebih banyak pahalanya, lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Dan para ulama kita mengatakan bahwa keutamaan dari 10 awal dari bulan Dzulhijjah mencakup siang dan malam. Maka 10 awal dari bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari dan malam-malam yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu sepanjang tahun secara mutlak, kecuali 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi 10 malam terakhir dari bulan Ramadan lebih mulia dibandingkan dengan 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Jadi yang mulia, yang mulia pada 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah mencakup siang dan malam, ya, kecuali malamnya yang lebih mulia adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi siang-siang dari 10 awal bulan Ramadan ini merupakan siang yang paling mulia. Ya, itu jelas. Adapun malamnya, malam yang paling mulia kecuali di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kenapa siang dari 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini merupakan siang yang paling mulia? Karena ada beberapa hari yang sangat mulia. Yang pertama adalah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, Yaumul Arafah. Ya, mereka para jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, yang merupakan rukun haji, puncak haji, yang mana haji tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan melakukan wukuf tersebut. Kemudian yang kedua adalah ada Yaumun Nahar, yaitu hari penyembelihan, atau Yaumul Adha, yaitu hari berkurban, Idul Adha, ya, hari raya Idul Adha. Yang mana pada hari itu disyariatkan bagi jamaah haji untuk melakukan ibadah-ibadah yang besar seperti tawaf ifadah, melempar jumrah, aqabah, ya, menyembelih hadyu, ya, atau hewannya, ya, hewan dendanya bagi yang tamattu ataupun bagi yang qiran, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Adapun kita yang tidak berhaji, maka disyariatkan bagi kita untuk melakukan salat Idul Adha, dan juga disyariatkan bagi kita untuk berkurban, disunnahkan bagi kita untuk berkurban atau dianjurkan bagi kita untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban, hewan ternak, baik dari unta, dari sapi maupun dari kambing, sebagai bentuk peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 awal dari bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang paling mulia, dan para ulama salaf kita terdahulu sangat mengagungkan bulan-bulan atau hari-hari ini. Jadi mereka berlomba-lomba untuk memanfaatkan hari tersebut dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ucapan dari Abdurrahman bin Mul, ya, Abdurrahman bin Mul, Abu Utsman An-Nahdi, seorang tabi'in. Beliau mengatakan kanu yu'azzimuna 13 katanya. Mereka pada zaman dulu, para ulama di kalangan para sahabat, ya, ataupun kalangan tabi'in mengagungkan 10. Yang pertama adalah al-ashr awakhir min Ramadan, 10 terakhir dari bulan Ramadan. Mereka agungkan dengan banyak beribadah kepada Allah, beriktikaf, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Wa ashr al-awwal min Dzulhijjah, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Wal ashrul awal min Muharram, dan 10 pertama dari bulan Muharram. Ini kata Abu Abdurrahman An-Nahdi. Jadi ada fenomena yang sangat besar pada zaman sahabat dan pada zaman tabi'in. Mereka berbondong-bondong, bersemangat untuk mengagungkan, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada
hari-hari tersebut, 10 terakhir dari bulan Ramadan, 10 awal dari bulan Dzulhijjah, dan 10 awal dari bulan Muharram. Dikarenakan keutamaan yang sangat besar dari bulan-bulan atau dari hari-hari tersebut. Di antara keutamaannya adalah sebagai firman Allah Subhanahu wal fajr walayalin ashar. Ini keutamaan dari 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan wal fajr, ya. Demi fajar, walayalin ashar, demi 10 malam yang pertama. Dan para ulama kita, mayoritas para ulama kita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam ini adalah al-ashr min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama atau 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan ini merupakan pendapat mayoritas di kalangan para ulama kita. Kemudian keutamaan yang lain adalah amalan-amalan kebaikan yang dilakukan pada bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Sangat dicintai dan sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hadis Abdullah bin Abbas yang kita sudah jelaskan tadi, bahwa tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dilakukan kecuali pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Sebagai hadis dari Abdullah bin Abbas yang kita sudah bacakan di awal dari apa yang kita sebutkan ini. Baik. Kemudian di antara keutamaan dari hari ini adalah karena pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah adalah Yaumun Nahar, yaitu hari penyembelihan, ya. Yaitu pada waktu itu kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban, dan juga disyariatkan untuk menyembelih dam atau hadiyu bagi jamaah yang haji, ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, inna a'dhamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar thumma yaumul qar, bahwa hari-hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahar, yaitu hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah, hari penyembelihan, wa yaumul qar, yaitu hari di mana para jemaah haji sedang melakukan mabit di Mina. Mungkin banyak di kalangan kita yang bertanya, amalan apa saja yang disyariatkan untuk diperbanyak? Kita katakan bahwa semua amalan kebaikan disyariatkan untuk dilakukan pada waktu tersebut. Disyariatkan bagi kita untuk melakukan qiyamul lail, memperbanyak qiyamul lail, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, ya. Beliau mengatakan wa kana yahutsu 'alal ibadah fil layalil ashr wa yaqul la tudfi'u surujakum layalil ashr, katanya, jangan kau matikan lampu-lampu kalian pada malam 10 terakhir dari 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Tujuannya apa? Untuk melakukan qiyamul lail, baik itu dengan salat malam adapun dengan membaca Al-Qur'an ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada para ulama salaf sebagian diucapkan oleh Sa'id bin Jubair, idza dakhala al-ashr ijtahada ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yaqdiru alaih, katanya. Mereka berijtihad dengan ijtihad yang sangat besar. Jadi mereka menguatkan diri mereka untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat, memperbanyak membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Dan di antara amalan yang sangat dianjurkan juga adalah berpuasa. 10 awal dari bulan Dzulhijjah, ya. Dianjurkan untuk berpuasa, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Tentunya tanggal 1 sampai tanggal 9 kita berpuasa sebagai bentuk pengagungan kita, yaitu dengan memanfaatkan hari-hari yang mulia untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebaik-baik ibadah adalah ibadah puasa, ya. Sebaik-baik ibadah di antara sebaik-baik ibadah adalah ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan untuk berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9, tentunya tanggal 1 sampai tanggal 8 kita dianjurkan untuk puasa mutlak dengan tujuan mengagungkan bulan Dzulhijjah, memperbanyak ibadah, kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa. Adapun pada tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah disyariatkan bagi kita untuk melakukan ibadah puasa Arafah, ya, yang mana kebaikannya atau pahalanya adalah dapat menggugurkan dosa 2 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Di antara ibadah yang disyariatkan di bulan-bulan ini adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena berzikir disyariatkan di semua waktu. Maka berzikir di waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang utama juga sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus
banyak membaca takbir, tahlil dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Memperbanyak dari 10 awal dari bulan Dzulhijjah yang membaca tahlil la ilaha illallah, membaca takbir yaitu Allahu Akbar, dan juga membaca tahmid berupa alhamdulillah. Di antara dalilnya adalah liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, yaitu untuk melihat manfaat-manfaat yang bisa ditebarkan pada hari itu dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang sangat dianjurkan juga adalah berkurban pada tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, sehingga kemudian kita kalau kita tidak berhaji, maka paling tidak kita melestarikan ibadah yang didahului oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, sebagaimana dilakukan oleh para ulama salaf kita seperti Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Diriwayatkan bahwa mereka pada waktu itu pergi ke pasar, ya, dan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian menjadi contoh bagi yang lainnya untuk memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa memanfaatkan bulan-bulan yang akan datang ini, yaitu bulan Dzulhijjah, dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan taufik serta kekuatan dari Allah untuk memperbanyak ibadah kepadanya pada waktu-waktu tersebut. Wassallallahu ala nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.